Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini akan berisi tentang beberapa informasi, yaitu apa itu teknik sampling, distribusi frekuensi, jenis-jenis data, konsep dasar statistika dan probabilitas, dan apa itu statistika dan juga skala pengukuran. Video ini dibuat untuk mengisi tugas ujian tengah semester mata kuliah statistika. Oke, masuk pada soal pertama, yaitu apa itu teknik sampling. Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel dari populasi yang lebih besar untuk tujuan pengambilan kesimpulan tentang populasi secara keseluruhan. Dalam statistika, teknik sampling digunakan untuk membuat kesimpulan tentang suatu populasi dengan menganalisis data yang diambil dari sampel yang diambil secara acak dari populasi tersebut. Teknik sampling yang baik harus memperhatikan dua hal, yaitu representativitas dan randomitas. Representativitas berarti sampel yang diambil harus mewakili populasi secara keseluruhan, sedangkan randomitas berarti setiap anggota populasi harus memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi bagian dari sampel. Ada beberapa jenis teknik sampling, termasuk 1. Simple random sampling. Setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi bagian dari sampel. Yang kedua yaitu stratified sampling. Populasi dibagi menjadi beberapa kelompok yang homogen dan kemudian sampel diambil dari setiap kelompok. Yang ketiga adalah cluster sampling. Populasi dibagi menjadi beberapa cluster dan kemudian salah satu atau beberapa cluster dipilih secara acak untuk dijadikan sampel. Yang keempat adalah systematic sampling. Anggota populasi dipilih secara acak dengan menggunakan sistem tertentu. Misalnya, setiap 10 anggota dipilih satu anggota sebagai sampel. Yang kelima ada multi-stage sampling, kombinasi dari beberapa jenis teknik sampling di atas. Pemilihan teknik sampling yang tepat sangat penting untuk memastikan hasil analisis yang akurat dan valid. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan distribusi frekuensi? Distribusi frekuensi adalah cara untuk mengorganisir data statistik dalam bentuk tabel yang menunjukkan jumlah kemunculan atau frekuensi setiap nilai atau kelompok nilai pada variabel yang diukur. Dengan kata lain, distribusi frekuensi memberikan gambaran tentang bagaimana data tersebar dan seberapa sering masing-masing nilai atau kelompok nilai muncul dalam data. Dalam distribusi frekuensi, setiap nilai atau kelompok nilai disebut sebagai kelas. Kita dapat mengelompokkan nilai-nilai menjadi kelas-kelas tertentu dengan lebar interval tertentu. Lebar interval dapat dipilih berdasarkan kebutuhan analisis data dan sifat data. Dalam tabel distribusi frekuensi terdapat beberapa kolom seperti 1. Kelas, yaitu rentang nilai yang termasuk dalam suatu kelas. 2. Batas bawah dan batas atas kelas, nilai terendah dan tertinggi yang termasuk dalam suatu kelas. Yang ketiga adalah frekuensi, jumlah kemunculan atau frekuensi masing-masing kelas pada data. Yang keempat adalah frekuensi relatif, proporsi atau persentase frekuensi masing-masing kelas terhadap total frekuensi seluruh data. Distribusi frekuensi dapat digunakan untuk memahami pola-pola dalam data seperti distribusi normal, skewness, kurtosis, dan outlier. Selain itu, distribusi frekuensi juga dapat digunakan untuk menghitung statistik deskriptif seperti mean, median, dan modus dari data. Oke, masuk ke nomor 3, di mana pertanyaannya adalah, menurut kalian seperti apa jenis-jenis data dalam statistika dan probabilitas? Oke, dalam statistika dan probabilitas itu terdapat beberapa jenis data yang umumnya digunakan. Yang pertama itu ada data kualitatif atau nama lainnya itu data kategori, di mana data ini menggambarkan karakteristik atau kategori dari suatu objek atau kejadian. Seperti contohnya itu jenis kelamin laki-laki atau perempuan, terus status perkawinannya, menikah atau belum menikah, dan agamanya. Terus yang kedua ada data kuantitatif atau data numerik. Nah, data ini menggambarkan besaran atau kuantitatif suatu objek atau kejadian. Data kuantitatif terbagi menjadi dua, yaitu ada data distrik dan data kontinu. Dan ketiga ada data kronologis. Nah, data kronologis adalah data yang tercatat dalam urutan waktu. Contohnya seperti data penjualan bulanan sebuah toko, data produksi per minggu sebuah pabrik, atau data perkembangan harga saham per hari. Dan keempat, data spasial. Nah, data spasial itu adalah data yang terkait dengan informasi lokasi atau ruang. Contohnya data peta, data koordinat GPS, dan data penggunaan lahan suatu wilayah. Dan yang terakhir atau yang kelima itu data multidimensi.
Nah, data multidimensi adalah data yang memiliki lebih dari satu variabel atau atribut. Contohnya seperti data yang menggambarkan kelas, umur, jenis kelamin, tinggi badan, dan berat badan siswa di sebuah sekolah. Nah, itu pengelompokan jenis data yang ada di statistika dan probabilitas. Oke, lanjut ke nomor 4, di mana pertanyaan itu adalah jelaskan konsep dasar statistika dan probabilitas. Nah, kita tahu sendiri, statistika adalah ilmu yang mempelajari pengumpulan, pengolahan, analisis, interpretasi, dan penyajian data dalam jumlah besar. Sedangkan probabilitas adalah cabang matematika yang mempelajari kemungkinan suatu kejadian terjadi. Dari kedua penjelasan tadi, kita bisa ambil konsep dasar yang terkait dengan statistika dan probabilitas tadi. Yang antara lain, yang pertama adalah populasi. Nah, populasi adalah keseluruhan objek atau kejadian yang ingin diteliti. Kedua ada sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil untuk diuji atau diobservasi. Ketiga, variabel. Variabel adalah karakteristik yang diukur dalam suatu penelitian. Keempat ada data. Data adalah informasi yang diperoleh dari pengukuran atau observasi variabel dalam sampel atau populasi. Yang kelima ada distribusi. Nah, distribusi adalah cara data terdistribusi dalam sampel atau populasi. Keenam ada rata-rata. Nah, rata-rata adalah jumlah dari semua data dibagi dengan jumlah data. Ketujuh ada standar deviasi. Standar deviasi adalah ukuran variasi dari data. Kedelapan ada peluang. Nah, peluang adalah ukuran kemungkinan suatu kejadian terjadi. 9 ada distribusi peluang. Distribusi peluang adalah cara peluang terdistribusi dalam suatu percobaan. Dan yang terakhir ada hipotesis. Dan hipotesis adalah pertanyaan yang diajukan untuk diuji dalam suatu penelitian. Dan pertanyaan terakhir atau nomor 5 itu pertanyaannya adalah jelaskan apa itu statistika dan apa itu skala pengukuran. Tadi sempat saya jelaskan di nomor 4 apa itu statistika. Nah, statistika adalah ilmu yang mempelajari pengumpulan, analisis, interpretasi, dan penyajian data dalam jumlah besar. Tujuan utama dari statistika adalah untuk mengambil kesimpulan yang dapat diandalkan dari data. Statistika digunakan dalam berbagai bidang, termasuk sains, bisnis, pemerintahan, sosial, dan kedokteran. Sedangkan skala pengukuran adalah cara untuk mengukur atau mengklasifikasikan variabel dalam statistika. Ada 4 jenis skala pengukuran yang umum digunakan, yaitu pertama skala nominal. Nah, skala nominal adalah jenis skala pengukuran yang digunakan untuk mengklasifikasikan variabel ke dalam kategori atau kelompok yang berbeda. Dan contohnya itu variabel nominal adalah jenis kelamin, warna, atau agama. Variabel nominal tidak memiliki urutan atau tingkatan yang baku. Kedua ada skala ordinal, di mana skala ordinal adalah jenis skala pengukuran yang digunakan untuk mengklasifikasikan variabel ke dalam kategori atau kelompok dengan urutan tertentu. Contoh variabel ordinal adalah tingkat pendidikan atau kelas sosial. Variabel ordinal memiliki urutan atau tingkatan tetapi tidak memperhitungkan jarak antar tingkat. Keempat ada skala interval. Nah, skala interval adalah jenis skala pengukuran yang digunakan untuk mengukur variabel dalam satuan yang sama dengan nilai 0 yang bukan merupakan 0 mutlak. Contoh variabel interval adalah suhu dalam derajat Celcius atau Fahrenheit. Variabel interval memiliki urutan atau tingkatan yang baku dan jarak antar tingkat yang sama. Dan keempat, skala rasio. Nah, skala rasio adalah jenis skala pengukuran yang digunakan untuk mengukur variabel dalam satuan yang sama dengan nilai 0 mutlak. Contoh variabel rasio adalah berat badan, tinggi badan, atau usia. Variabel rasio memiliki urutan atau tingkatan yang baku, jarak antar tingkat yang sama, dan nilai 0 mutlak yang dapat diinterpretasikan secara nyata. Kita tahu skala pengukuran sangat penting dalam statistika karena jelas skala pengukuran digunakan akan mempengaruhi jenis analisis dan interpretasi yang dapat dilakukan pada data. Dalam statistika, penting untuk memilih skala pengukuran yang tepat untuk variabel yang diamati agar data dapat diolah dengan benar dan kesimpulan yang diambil dapat diandalkan. Sekian penyampaian kami dari video ini tentang apa itu teknik sampling, apa itu distribusi frekuensi, konsep-konsep dasar statistika, dan apa itu statistika, skala pengukuran, dan juga jenis data. Kiranya informasi yang kami sampaikan bisa menjadi pembelajaran bagi teman-teman yang menonton video ini. Sekian, terima kasih, dan sampai jumpa.